Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, satu nama perlahan mengguncang langit dan bumi. Inilah kisah perjalanan Wang Lin dalam Renegade Immortal, dari pemuda biasa yang diremehkan hingga menjadi sosok yang ditakuti para kultivator tingkat tinggi. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas spoiler lengkap, teori mendalam, dan rahasia tersembunyi dari setiap episode. Sebelum kita masuk ke spoiler terbaru yang makin brutal dan penuh kejutan, pastikan kalian sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update spoiler terbaru setiap minggunya. Sekarang, siapkan diri kalian. Naga hijau itu sama sekali tidak menyadari bahaya yang menantinya. Begitu ia meloncat masuk ke dalam lubang hitam itu, kesadarannya langsung terguncang oleh kekuatan hisap yang mengerikan. Tubuhnya yang panjang berkilat mendadak tertarik ke bawah dan ia meraung marah. Petir meledak dari sisiknya, menyambar tebing di sekitarnya. Sambaran sebesar ember menghantam dinding batu, membuat bongkahan batu raksasa runtuh dan terlempar keluar. Semakin dalam ia terseret, semakin mengerikan daya tarik dari bawah. Naga hijau itu berjuang mati-matian. Kilat di sekelilingnya berputar seperti perisai, menahan sebagian daya isap. Tepat ketika ia hendak berbalik melesat ke atas, kepalanya tiba-tiba menoleh. Ia melihat Wang Lin. Wang Lin sedang meluncur perlahan di sepanjang dinding. Mengendalikan kecepatannya dengan hati-hati. Raungan naga mengguncang ruang sempit itu. Ia menyerah untuk kabur dan memilih menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menggelap. Di dalam hati ia mengutuk, naga bodoh, sudah jelas bahaya di bawah begitu besar, namun masih ingin membunuhku. Ada kebencian sebesar apa sampai kau rela mati bersamaku, gumam Wang Lin dingin. Ia menghentikan aliran energi spiritual celestial dalam tubuhnya. Seketika tubuhnya terseret lebih cepat oleh hisapan. Ia tenggelam mendadak, membuat naga hijau kehilangan jarak, lalu kembali mengejarnya. Satu manusia dan satu naga terjerumus makin dalam. Suara gemuruh dari bawah seperti badai yang tak terlihat. Tiba-tiba naga itu membuka mulutnya. Sebuah bola petir raksasa keluar, membawa kekuatan seperti ribuan tentara menyerbu. Bola itu melesat lurus ke arah Wang Lin, seperti hukuman ilahi yang hendak menghancurkannya. Mata Wang Lin menyipit. Ia bersiap menghindar. Namun, bola petir itu tiba-tiba berhenti di udara, lalu perlahan turun, keluar dari jalurnya sendiri. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Kekuatan isap dari bawah melonjak beberapa kali lipat. Tanpa ragu, Wang Lin menampar tas penyimpanannya. 3 pedang terbang keluar, membentuk formasi dan menancap ke dinding tebing, saling menopang. Wang Lin mencengkram salah satunya erat-erat. Saat tangannya menggenggam gagang pedang, boom! Daya hisap meledak. Bola petir naga langsung tersedot turun, menerangi dasar jurang untuk sesaat. Di bawahnya, tak ada apapun. Hanya kegelapan tanpa dasar. Cahaya petir menghilang. Jurang kembali menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di mata naga guntur kuno itu. Ia berhenti menyerang. Ia berbalik dan berusaha terbang ke atas. Ia takut. Dalam warisan ingatan purbanya, ia pernah melihat sesuatu yang serupa. Ingin lari? Suara Wang Lin sedingin es. Jika bukan karena kau, aku takkan terperangkap di sini. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya melonjak. Berhenti. Mantra berhenti celestial diaktifkan. Tubuh naga membeku sepersekian napas dan dalam momen itu ia terseret lebih dari 100 kaki ke bawah. Kau tak akan lolos. Wang Lin kembali tenggelam. 3 pedang yang tertanam di dinding terseret, meninggalkan 3 goresan panjang yang dalam. Berhenti. Setiap kali naga itu berusaha naik, Wang Lin menghentikannya. Naga itu mengaum marah. Kilat meledak liar. Namun semua serangan yang ia lepaskan tak pernah sampai ke Wang Lin, semuanya disedot lebih dulu oleh jurang. Putus asa perlahan memenuhi tatapan naga itu. Tiba-tiba, kekuatan hisap melonjak lagi. Lengan Wang Lin terasa hampir tercabik, namun ia tak melepaskan pedang. 3 pedang itu hampir tercabut. Wang Lin menggertakkan gigi. Kesadaran spiritualnya menyambar tas penyimpanan. Pedang langit dan pedang setengah bulan terbang keluar dan menancap di bawah kakinya.
Ia berdiri di atasnya, tenggelam perlahan sambil 5 goresan panjang terukir di dinding batu. Di bawah sana, naga guntur telah berubah menjadi aliran gas hijau panjang, terseret seperti meteor. Cahaya hijau redup menerangi dinding jurang. Turun, suara wanita aneh dari dalam tas penyimpanan kembali berbisik dalam pikirannya. Wang Lin menatap ke bawah dan ekspresinya berubah. Dalam cahaya hijau samar, ia melihat tonjolan batu besar di dinding. 100 kaki lebarnya. Dan sebuah susunan transfer di atasnya. Namun cahaya hijau segera meredup. Batu itu kembali ditelan gelap. Susunan transfer. Sayangnya, ia tak bisa menyebarkan kesadaran spiritual. Tiba-tiba, pedang langit terlepas dari bawah kakinya. Sesaat kemudian, pedang setengah bulan pun tersedot. Celah. Wang Lin melihat peluang itu. Tanpa ragu, ia mengayunkan tubuhnya ke arah dinding. Tubuhnya masuk ke sebuah retakan selebar 10 kaki. Begitu masuk, ia segera menarik semua pedangnya kembali. Naga guntur yang telah berubah menjadi gas melihatnya. Ia berjuang keras, mengembun kembali menjadi naga utuh. Ia tak lagi ingin membunuh Wang Lin. Ia ingin selamat. Dengan seluruh kekuatan petir tersisa, ia menerjang ke arah celah. Namun, hisapan terlalu kuat. Tatapan naga menjadi tegas. Tubuhnya terbelah dua. Bagian bawah tersedot jurang. Bagian atas menerjang celah. Wang Lin menatap dingin. Ia tahu cukup satu mantra berhenti, naga itu akan musnah. Namun ia memilih cara lain. Naga ini telah kehilangan separuh tubuh. Lebih dari separuh kekuatannya dipakai melawan hisapan. Ini saat terlemahnya. Ia menutup mata. Jiwa asalnya keluar. Saat naga hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur itu. Naga itu terpana. Ia tak pernah membayangkan dilahap seperti ini. Ledakan dahsyat bergema dalam jiwa Wang Lin. Meskipun hanya separuh tubuh roh, kekuatannya luar biasa. Petir mengamuk dalam jiwa asal. Namun Wang Lin tetap teguh. Ia mengaktifkan mantra pemecah jiwa, menyerapnya perlahan. Kilat menembus tulang dan dagingnya. Bahaya ini tak terbayangkan. Naga guntur kuno bukan makhluk biasa. Ia adalah kesayangan langit, pengendali guntur surga di masa lampau. Melahapnya sama dengan menelan langit penuh retribusi ilahi. Namun, bahaya selalu beriringan dengan peluang tanpa batas. Jiwa asal Wang Lin berubah. Di dalamnya terbentang naga guntur seperti urat-urat petir. Segel naga terbentuk dari pembatasan tak terhitung. Waktu berlalu. Tahun demi tahun. Tubuh Wang Lin layu namun tak mati. Ia memasuki keadaan animasi tertunda. Akhirnya jiwa asalnya menyusut menjadi setinggi 3 kaki. Namun kilat tak terhitung berkilau di dalamnya. Ia membuka mata. 2 kilat melesat keluar seperti naga. Ia kembali ke tubuhnya. Tubuh yang hampir menjadi kerangka itu dipenuhi kilat. Otot tumbuh kembali. Wang Lin menghembuskan napas abu-abu berkilat. Perjalanan ini sangat berbahaya. Namun hasilnya melampaui imajinasi. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jiwa asalnya tak bisa keluar dari tubuh lagi. Apa ini harga mutasi? Namun ia mengesampingkan itu. Ia memeriksa token ungu. Itu perangkat penyimpanan. Di dalamnya terdapat 1 pedang, 12 pedang. Ia kini memiliki 7 pedang. Dengan petir sebagai penghubung, ia membentuk formasi pedang 7 bintang. Kekuatan meningkat 30%. Ia menatap Du Jian. Senior Brother Du, ucap Wang Lin datar. Sekarang katakan rahasia guru. Du Jian gemetar. Aku melihat guru melahap Sun Yun. Wang Lin terkejut. Jubahnya? Tanya Wang Lin tajam. Abu-abu, jawab Du Jian. Mata Wang Lin memancarkan kilat dingin. All Seer, berjubah abu-abu, menarik. Ia memutuskan meninggalkan planet Tianyun. Airnya terlalu dalam. Namun sebelum itu, ia memaksa Du Jian menembus tahap Ascendant. Du Jian berhasil, meski menjadi Ascendant terlemah. Lalu Wang Lin memurnikannya menjadi penjaga surgawi, menggunakan hantu surgawi. Berbulan-bulan berlalu. Akhirnya penjaga surgawi selesai. Aura tahap yin dan yang memancar.
60% peluang keluar dari tempat ini. Nah, Wang Lin tersenyum tipis. Ia mengeluarkan pedang besar pertamanya. Kekayaan rahasia apa yang kau simpan? Pikirannya menyatu dengan pedang. Jurang masih mengaum di luar. Namun kini, Wang Lin tak lagi mangsa. Ia menjadi guntur itu sendiri.